Suasana memanas terjadi saat warga penggarap lahan eks perkebunan Nusantara II menghadang petugas di Jalan Arteri Bandara Kuala Namu, Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga menghadang alat berat dan membakar ban dan barang bekas saat akan dilakukan pembersihan lahan. Massa yang tak terima menghalang petugas dengan menaiki alat berat. Suasana sempat kembali memanas saat warga berhadapan langsung dengan petugas. Warga mengaku sempat diberitahu rencana pembersihan lahan. Sebelumnya memang ada pemberitahuan surat pertama, Pak. Cuman ya surat kedua belum ada. Cuman beginilah terjadi, Pak. Kami senang dibangun ini. Cuman ya berikanlah kami kesejahteraan. Kami juga masyarakat. Meski menuai penolakan warga, pembersihan lahan untuk sport center tetap berjalan. Satu persatu barang milik warga dikeluarkan dari dalam rumah dan bangunan warga. Usai pengosongan, petugas merobohkan bangunan menggunakan alat berat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penganiayaan oleh seorang pengendara mobil Jeep terhadap seorang anak pengurus GP Ansor viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat di sebuah kementerian dan telah diamankan oleh polisi. Seorang pria yang disebut-sebut anak pejabat di Kementerian Keuangan melakukan penganiayaan terhadap seorang pria di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Usai dianiaya, korban tak sadarkan diri dan masih dalam perawatan rumah sakit. Pelaku kini telah diamankan di Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada 5 saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Saudara MDS sebagai tersangka. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara MDS yang berusia 20 tahun. Terhadap tersangka MDS, kami terapkan atau kami sangkakan padanya pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Peristiwa penganiayaan oleh anak dari seorang pejabat di Dirjen Pajak ini menuai tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam akun Instagramnya, Sri Mulyani mengecam tindak kekerasan yang terjadi dan mengeluarkan instruksi kepada jajarannya di Kemenkeu. Rasa keprihatinan dan dukungan proses hukum pun datang dari staf ahli menteri terkait kasus penganiayaan. Kementerian Keuangan mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dari salah satu pegawai Ditjen Pajak. Kami menyatakan prihatin, berempati kepada korban, dan memastikan Kementerian Keuangan juga mengecam sikap pamer harta, termasuk gaya hidup mewah yang ditampilkan sehingga bertentangan dengan prinsip integritas di Kementerian Keuangan. Tidak hanya dari staf ahli menteri, Dirjen Pajak dalam holding statementnya mengaku akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat, termasuk informasi kepemilikan harta pegawai yang bersangkutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penagih utang atau debt collector memarahi petugas kepolisian viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat sekelompok penagih utang berusaha merampas kendaraan milik seorang wanita di Jakarta Selatan. Viral adanya kawanan kelompok penagih utang atau debt collector yang berusaha merampas kendaraan milik seorang selebgram bernama Clara Sinta di Jakarta Selatan hingga terjadi perdebatan. Seorang polisi mencoba menengahi perdebatan itu dan meminta agar permasalahan dibahas di polsek terdekat. Namun pihak debt collector menolak permintaan itu dan justru membentak-bentak polisi tersebut. Setelah kejadian, Clara Sinta langsung melaporkan debt collector itu ke Polda Metro Jaya.
Terus tiba-tiba ada merampas kunci dan lain-lain dari Pak Sandi. Terus tiba-tiba ya aku cek dong suratnya, ini asli atau enggak, karena kan sekarang kan banyak banget modus-modus penipuan ya. Saya cek dulu, emang bener, oh ini memang BPKB saya yang digadai. Dan sebelumnya saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. Saya nggak pernah menggadaikan mobil saya, alhamdulillah. Terus saya cek dan saya minta kesediaan waktunya mereka untuk menunggu 1 jam. Kalau dibentaknya seperti yang terlampir di video ya, itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di polsek, tapi pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui, nggak mau. Kasus ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Bahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berjanji akan menindak para debt collector tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran tak dapat menahan kegeramannya dengan tindakan debt collector atau penagih utang yang berlagak bak preman di kawasan ibu kota. Fadil meradang mengetahui anggotanya dimaki-maki oleh kawanan penagih utang. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi. Debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Pemirsa, pria pelaku pelecehan seksual di dalam bus Transjakarta rute Monas Pulau Gadung yang viral di media sosial ditangkap. Pelaku merupakan pria 56 tahun yang menumpang bus Transjakarta menggunakan kartu akses milik anggota Polri yang dicurinya. Inilah video viral pelaku pelecehan seksual di bus Transjakarta rute Monas Pulau Gadung yang berusaha kabur dari halte Rawa Selatan. Pelaku berusaha kabur lantaran aksinya diketahui korban yang meminta tolong penumpang lain dan petugas halte. Setelah videonya viral, Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya akhirnya menangkap pelaku berinisial M yang berusia 56 tahun yang merupakan pekerja harian lepas di pos polisi Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diketahui menumpang bus Transjakarta menggunakan kartu akses milik anggota Polri yang dicuri di ruangan pos polisi tempatnya bekerja. Pelaku bukan merupakan anggota Polri, tetapi atas nama Mufarok yang menggunakan akses kartu transportasi umum milik anggota Polri yang telah diambil di meja anggota Polri tersebut. Anggota Polri tersebut diambil pada pos Pol Tambora. Meski akan tetap mendalami kasus pelecehan di transportasi publik ini, polisi mengimbau agar korban untuk segera membuat laporan atas pelecehan seksual tersebut.